saya nih. Kebetulan ada Ibu Ariel. Puspita, moderator kita luar biasa. Ini Ya. dari Center Salak Bogor ya. Jadi teman-teman yang di Bogor pasti senternya di Bogor gitu ya, bersama-sama dengan Ibu Puspita sebagai center leader. Ibu Puspita boleh tidak 2 menit aja ya sharing tentang bagaimana Ibu selama ini menggunakan produk Atomy. Jadi sebelum menggunakan produk Atomy, terus join di Atomy, menggunakan produk, apa sih yang Ibu rasakan? Terutama nih hari ini kan kita bahas tentang produk skincare. Boleh 2 menit Ibu sharing? Boleh, boleh Bu. Saya kebetulan saya nggak punya fotonya. Cuman saya tuh dari SMA itu belum mengenal produk-produk skincare lah ya. Itu kulit apa namanya, mata saya tuh coklat Bu. Itu coklat gitu. Saya tuh sampai teman-teman sekolah tuh di kelas tuh genit banget sih lo sekolah aja pakai eyeshadow gitu. Padahal enggak, itu memang coklat gitu loh. Saya tuh udah anak-anak kan juga suka ngeri katanya kalau ibu tidur tuh kok coklat ya hitam katanya. Padahal saya tidur cukup gitu segala macam gitu. Nah semenjak pakai Atomy itu tuh saya pakai yang itu, saya tuh udah jauh membaik Bu. Warnanya tuh udah agak rata dengan muka saya gitu loh. Biarpun coklatnya juga nggak coklat kayak kemarin-kemarin itu loh Bu. Jadi tuh senang aja saya tuh lihat, wah nggak terlalu coklat gitu loh. Ini coklat, itu coklat sekali gini. Cuma saya memang nggak foto sih ya, jadi saya nggak punya perbandingannya. Cuma saya melihatnya ini udah agak membaik lah, udah agak sama dengan kulit muka saya. Itu Bu yang utama dari saya menggunakan pakai Atomy, skincare Atomy. Senang aja. Jadi lebih mudah ya, Bu? Bisa ada perubahan gitu loh Bu. Ya. Sebelumnya Ibu menggunakan skincare merek lain, apakah Ibu merasakan hal yang sama dengan menggunakan produk? Nggak ada ngaruh gitu Bu. Pakai yang lain juga saya pakai merek-merek lain sebelum ketemu dengan Atomy, tapi nggak ngaruh gitu, tetap aja coklat gitu loh. Kulit mata saya sekarang biarpun saya baru setahun ini pakai Atomy, jadi udah lumayan membaik gitu loh Bu. Ya saya sih berharapkan akan tambah baik dengan terus pakai Atomy. Pastinya ya dengan produk Ya skincare pastinya, iya. ya Bu. Oke, Bayangin cuma dari SMA loh Bu, saya coklatnya itu kulitnya tuh SMA tuh sampai ya itu dibilangin itu genit banget sih lo pakai sekolah pakai shadow. Oke. Ya bahkan kemarin ya sharing sama ada seorang leader, benar-benar produk Atomy ini membuat kita jadi lebih muda daripada usia kita. Bahkan ya kita bukan bicara tentang overclaim ya, tapi benar-benar karena kita merasakan, jadi kita bisa ngobrol seperti ini. Jadi ada satu leader, Bu Ita, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kemarin japri ke saya. Dia cerita bahwa dia dikirain itu masih anak ABG gitu. Jadi kalau dihitung dengan usianya terpotong sekitar 20 tahun. Jadi luar biasa ya teman-teman ya. Jadi benar-benar kita yang sudah mengenal produk Atomy dan menggunakan, kita tinggal tunggu saja orang-orang di sekeliling kita pasti akan kemudian menyampaikan kepada kita bahwa kita itu pastinya kulit kita jadi lebih muda. Bu Ita sudah sharing, saya sudah tambahkan. Oke, kita akan masuk dalam materi kita siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat moderator Ibu Ita dan teman-teman center leader yang mempercayakan saya untuk membawakan Zoom meeting pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan share screen ya. Saya minta tolong untuk mungkin center leader nanti bisa bantu mute jika ada voice yang keluar ya. Ada voice yang keluar tolong di mute. Karena ini saya rekam, mohon bantuannya untuk jangan stop rekamannya untuk yang co-host ya. Oke, perbedaan produk hydrating dan kemudian moisturizing di Atomy. Karena produk Atomy itu banyak ya Bapak Ibu ya, dan kita langsung ya bisa memilih langsung ke web Atomy dengan mudah, sehingga kita perlu harus tahu. Saya di awal kenapa mengangkat materi ini untuk kita bahas, karena saya sendiri pun pernah terkecoh dengan untuk membedakan antara produk hydrating dan kemudian produk moisturizing untuk kulit. Nah, sebagai orang awam ya, kita hanya mengenal kadang produk pelembab.
saya butuh pelembab untuk apa? Menjaga agar kulit saya lembab. Seperti itu saja. Akhirnya kita kemudian beli pelembab-pelembab, dan ketika kita dihadapkan dengan produk Atomy, itu hampir saja ya saya di awal Atomy open ya, awal Atomy buka, mereka mengira bahwa ada produk yang dalam satu setnya itu untuk badan. Jadi produk lotion itu dikiranya untuk lotion untuk apa? Untuk badan. Jadi untuk tangan, kaki. Nah, padahal lotion itu buat wajah kita. Nah, di situ karena mendampingi member ya, saya terus belajar bahwa kita perlu untuk bisa membedakan dan juga bisa membantu kebutuhan dan juga memberikan solusi dari permasalahan kulit yang dihadapi oleh member. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus pahami bahwa dasar dari kulit yang sehat itu dia harus memiliki kadar air dan kelembapan yang cukup di dalam kulit. Sehingga kulit yang sehat identik dengan jenis kulit yang normal. Nah, bagaimana untuk kita kemudian yang belum memiliki kulit yang normal, ataupun kita belum memiliki kulit yang bagus ya, yang glowing ya, yang kadar air dan kadar minyaknya itu terjaga, maka Bapak Ibu harus 30 menit ke depan saat saya menjelaskan ini benar-benar harus konsentrasi ya Bapak Ibu ya, supaya jangan sampai salah paham ya dengan produk-produk yang akan saya ataupun materi yang akan saya bawakan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat saya kelompokkan ya. Saya akan bawa Bapak Ibu untuk memahami dulu apa sih hidrasi, apa itu moisturizing. Jadi kulit yang hidrasi itu adalah kulit yang mengalami terdapat ya kayak ruam ya, jadi kulit yang hidrasi adalah kulit yang kering. Kulit hidrasi adalah kulit yang kering, kulit yang mengalami dehidrasi. Ya, terdapat ciri-cirinya. Mau tahu kulit saya dehidrasi ya, kulit yang dehidrasi itu sekitarnya ada ruam ya, merah-merah gitu ya pada kulit, terus kulit kita terasa gatal. Ada gatal di beberapa titik bagian daripada kulit wajah kita. Terus kemudian warna kulit yang tidak merata, ada bagian yang putih, ada bagian yang sedikit gelap. Terus lingkar bawah mata lebih gelap. Ya, barusan ya kita dengar testimoni dari Ibu Ita, center leader di Salak Bogor. Nah, terus kemudian kenapa kita harus memberikan hidrasi kulit kita ya, untuk mempertahankan dan meningkatkan kadar air pada kulit sehingga kulit kembali jadi lembab dan kenyal. Mengandung air pastinya produk-produk untuk hidrasi ini Bapak Ibu. Kalau moisturizing. Nah, moisturizing ini adalah untuk kulit yang kering. Ya, untuk kulit yang kering. Pelan-pelan nanti Bapak Ibu akan paham. Jadi memang ini agak sedikit hampir mirip, tapi sebenarnya berbeda. Hidrasi dan moisturizing ini berbeda. Untuk itu kenapa saya minta Bapak Ibu konsentrasi supaya benar-benar nanti di akhir materi ini benar-benar Bapak Ibu sudah lewati ataupun sudah jadi lebih paham. Oke, ciri-ciri permukaan kulit itu terlihat kasar. Jadi ada beruntusan, ya ada beruntusan, kulitnya tuh terlihat pucat, bersisik, kusam ya, kusam jadi tidak segar gitu ya. Terus kemudian kulit itu tidak elastis, serta muncul garis-garis halus di sekitaran wajah, mungkin di sekitaran bibir ya, garis senyum, terus kemudian mata. Paling sering kelihatan ada di bagian bibir dan mata. Nah, kulit jadi lebih rentan ya menjadi pecah, kemudian ya tadi saya bilang beruntusan ya di permukaan kulit. Nah, kenapa kita perlu memberikan produk moisturizing ke dalam kulit kita? Ini bertujuan untuk menambah kadar air minyak di kulit dan menjaga atau mencegah agar kelembapan alami kulit yang tersisa tidak hilang menguap dari kulit kita. Jadi Bapak Ibu di sini yang harus Bapak Ibu garis bawahi bahwa kulit kita itu kadar airnya itu bisa menguap. Nah, nanti saya jelaskan selanjutnya kenapa bisa menguap, penyebabnya apa. Nah, biasanya produk moisturizing ini mengandung pelembab yaitu minyak alami yang konsistensinya itu lebih kental atau krim. Nah, sekarang lebih
saya persingkat lagi. Jadi kulit kering disebabkan oleh kurangnya produksi sebum. Sebum adalah minyak alami yang bersifat genetik dan cenderung makin terlihat seiring bertambahnya usia. Jadi kulit kering itu semua orang bisa alami. Kenapa? Karena ini sifatnya genetik. Sebum di saat kita belum memasuki usia yang cukup senior, itu biasanya tuh sebum itu minyak alami di kulit itu berproduksi secara normal. Nah, secara normal sehingga bertambahnya usia maka seseorang bisa mengalami kulit yang kering, baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu, jadi pria dan wanita sama ya. Nah, sedangkan kulit yang dehidrasi disebabkan oleh kebiasaan. Jadi disebabkan oleh sesuatu yang datangnya dari luar. Kalau kulit yang kering itu secara alami, secara genetik. Kalau kulit yang dehidrasi ini karena kebiasaan atau sesuatu yang dari luar. Misalnya apa? Kita kurang minum air putih, terus kemudian iklim yang kering, atau kondisi cuaca yang terlalu panas ya, terus kemudian kulit kita kena paparan sinar matahari secara langsung tanpa kita menggunakan produk-produk untuk melindungi kulit kita, terus kemudian pola makan yang kurang seimbang, kurang sayur-sayuran seperti itu ya Bapak Ibu ya, terus kemudian juga bisa dialami karena kita kurang tidur atau suka begadang ya, kurang tidur ya, dikejar target ya, harus deadline, kerjaan banyak, maka kulit kita bisa mengalami dehidrasi. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah ya Bapak Ibu ya, dehidrasi itu akan membuat kandungan air menguap bersama dengan minyak alami akibat faktor lingkungan ataupun faktor-faktor yang dari luar itu akan memicu kulit kita menjadi kering. Nah, kita akan kemudian memerlukan bagaimana caranya untuk menghidrasi kulit kita, karena kulit kita sudah mengalami dehidrasi, maka kita harus menghidrasi kulit kita. Nah, hidrasi kulit kita apabila tidak dikunci dengan produk pelembab, maka itu akan menguap. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali untuk kita paham. Baik, hidrasi itu sama dengan produk lotion. Jadi untuk menghidrasi kulit kita, kita perlu yang namanya produk lotion. Nah, Bapak Ibu, nanti setelah ini saya akan tunjukkan produk-produk lotion apa saja yang untuk hidrasi. Di sini Bapak Ibu, saya minta untuk memahami dulu. Jadi kalau hidrasi terjadi berarti kurang air, lotion. Ya, yang kita perlukan lotion. Nah, produk lotion untuk di Atomy ini konsistensinya lebih cair, dan ada kandungan air di dalamnya seperti itu ya, untuk membantu menghidrasi kulit kita. Kalau produk moisturizing itu sama dengan nutrition cream, jadi berbentuk krim. Ini sama dengan hal ini terjadi karena kurang lembab. Hidrasi kurang air, moisturizing itu yaitu kurang lembab. Nah, nutrition cream ini konsistensi produk lebih kental atau creamy ya, lebih creamy. Nah, produk hidrasi maupun produk moisturizing dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Dua hal yang berbeda. Kita harus pilih sesuaikan dengan kondisi kulit kita. Banyak teman-teman yang kemudian menggunakan produk hidrasi ini di waktu siang. Jadi di waktu pagi beraktivitas dia menggunakan produk hidrasi, terus kemudian nanti di malam hari dia akan menggunakan produk moisturizing ya, untuk kemudian menjaga kulitnya. Tapi ada juga yang kemudian menggunakan produk ini di waktu pagi dan malam hari. Itu tergantung daripada kulit Bapak Ibu maupun kondisi daripada kebutuhan kita masing-masing. Yang penting kita tahu bahwa semuanya ada di sini, di Mall Atomy ya Bapak Ibu ya. Nah, produk bersifat hidrasi itu apa saja? Ada toner yang tadi saya jelasin ya, ada toner. Nah, di sini kita akan membuat satu perbedaan. Produk hidrasi itu adalah toner, ada face mist. Ini mengandung banyak air. Nah, produk yang bersifat moisturizing adalah lotion dan nutrition cream. Ini bisa dikelompokkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya toner, punya face mist, berarti itu masuk dalam kategori untuk menghidrasi. Nah, produk bersifat moisturizing ini lotion dan nutrition cream. Tinggal pilih sesuaikan dengan kondisi kulit. Kesimpulan yang bisa saya
sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi produk hidrasi dan produk moisturizing ini penting untuk semua jenis kulit. Gunakan produk hidrasi ya terlebih dahulu karena konsistensinya lebih cair, dia mengandung air dan tunggu benar-benar meresap, lalu pakai produk bersifat moisturizing untuk menyempurnakan perawatan kulit Anda. Berarti ketika kita menggunakan salah satu saja boleh tidak? Boleh. Jawabannya adalah boleh. Kita harus semua bisa kondisikan dengan kulit kita. Jadi Atomy sudah menyediakan semua produk, tinggal kita ya sebagai konsumen yang kemudian membeli menggunakan sesuai dengan kondisi kulit kita. Atomy tidak menganjurkan Bapak Ibu juga di sini tidak dipaksakan Bapak Ibu harus membeli satu set produk ya, semuanya kembalikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan budget Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian Atomy sudah menyediakan semuanya produk secara lengkap. Nah, ini kemudian produk-produk hidrasi ya untuk menghidrasi, untuk menambah kadar air di kulit wajah Bapak Ibu bisa pilih toner. Toner di sini beraneka macam. Kita ada toner dari produk Acne Expert System, ada toner dari Absolute, ada toner dari Hydra Brightening Set, ada toner dari Homi, ada toner juga dari Dermarisika, dan toner dari The Fem yang belum saya masukkan ya, masih kurang satu. Oke. Kalau untuk produk moisturizing, nah moisturizing ini untuk kemudian menutrisi dan kemudian melembabkan lebih ke kulit kita. Ini bisa krim dan lotion ya, krim dan lotion. Bisa kemudian untuk moisturizing kulit kita bisa kita bisa pilih krim dan lotion. Di sini ada nutrition cream daripada Absolute Set, kemudian ada nutrition cream daripada The Fem, ada krim daripada Hydra Brightening Set, ada lotion daripada Homi, terus kemudian ada Reset Balm ya, kita punya produk yang baru, Reset Balm. Terus kemudian kita punya krim daripada Dermarisika, kemudian lotion daripada Absolute. Nah, di sini juga ada lotion daripada The Fem, ada bisa masuk dalam kategori moisturizing product ya, Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu jadi lebih paham kenapa kulit saya memerlukan nutrition cream, kenapa kulit saya memerlukan lotion ya. Dan krim dan reset balm dan lain sebagainya. Nah, kita punya juga produk ya, ini masuk dalam kategori produk tambahan dan silahkan beli sesuai dengan budget kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita butuh produk hidrasi yang juga untuk for dry skin ya, produk face mist Atomy ini menjadi pilihan yang paling cocok gitu ya buat kulit, buat setiap orang. Nah, setiap orang boleh tidak menggunakan face mist, boleh. Kulitnya itu kebutuhannya itu disesuaikan dengan kulit kita. Di sini kita punya ada 4 ya produk yang ada di web Atomy. Rose Rain Mist ini harganya 150.000, ada 3 Second Beauty Water harganya 184.000, terus kemudian ada Cream Mist harganya 198.000 dan new product Oil Serum Mist Absolute yaitu harganya 325.000. Tergantung ya Bapak Ibu ya. Ini jadi harga yang untuk Oil Serum Mist ini tergantung daripada jalur pembelian Korea teman-teman sekalian. Ini akan bisa membantu untuk menghidrasi kulit. Baik, kalau kemudian Bapak Ibu perlu ya penjelasan lebih lanjut bagaimana saya memilih. Kalau saya memiliki kulit yang hidrasi ya, produk yang tepat untuk saya adalah produk apa? Jawabannya adalah produk brightening set. Ya, Hydra Brightening Set. Kalau kemudian saya kulit saya itu memerlukan produk moisturizing ya untuk kulit yang kering. Ingat, kulit yang kering disebabkan karena apa? Genetik ya. Kalau hidrasi dari luar, kalau moisturizing dari dalam genetik, maka saya butuh produk The Fem atau Absolute Cell Active. Nah, di sini kita jadi bisa lebih paham. Jangan sampai kita salah beli, jangan sampai kita salah pilih. Sesuaikan dengan kondisi kulit kita. Kalau kita memiliki usia yang cukup senior, berarti sudah pasti ketika kita mengalami sedikit rasa gatal di kulit, kita mengalami ruam, berarti kita sudah punya permasalahan 2,
hidrasi dan moisturizing. Kita mengalami yang kekurangan air dan juga mengalami juga kekurangan sebum yang minyak alami di kulit yang kurang produktif ya, menghasilkan minyak alami di kulit kita, sehingga kita butuh 2 produk ini. Untuk Bapak Ibu yang usia seperti itu ya silahkan pilih yang The Fem Set ataupun Absolute Set. Jangan pilih yang Hydra Brightening Set, karena Hydra Brightening Set ini akan membantu untuk hidrasi yang dialami oleh kulit-kulit yang mungkin sekitar 40 tahun ke bawah ya, itu bisa. Tapi kalau 40 tahun ke atas, 60, 70, lebih baik saya anjurkan The Fem Set ataupun Absolute Cell Active Set. Nah, ini adalah The Fem Set ya. Ini hanya sekilas buat Bapak Ibu ketahui, makanya di awal kami tanya apakah ada new member. Nah, karena kalau kita membahas produk untuk new member, mereka harus benar-benar pelan-pelan karena ini merupakan suatu hal yang baru bagi mereka ya. Nah, ini jadi dalam satu set The Fem ini ada 5 produk. Ada toner, ada essence, ada eye cream, ada nutrition cream, dan kemudian lotion. Nah, ini produk-produknya. Kemudian produk Hydra Brightening Set, dalam satu setnya ada 2 produk, ada krim Hydra, dan kemudian ada essence kapsul. Terakhir, saya akan berikan tips. Tips kita hari ini ya, gunakan produk bersifat hydrating dulu. Jadi kalau kita punya satu set produk, kita gunakan produk yang lebih cair, yang berhydrating dulu, tunggu sampai benar-benar meresap, baru kemudian kita tambahkan produk nutrition cream yang bersifat moisturizing untuk menyempurnakan perawatan kulit kita. Jadi jangan sampai salah tahapannya, harus yang hidrasi dulu, yang bentuknya lotion, toner, face mist, baru kemudian ditutup dengan nutrition cream. Pastikan benar-benar meresap dulu, disentuh atau dilihat cukup kering, baru kemudian dilanjutkan pemakaian tahapan berikutnya dengan produk moisturizing seperti nutrition cream dan lain-lain. Baik, terima kasih untuk saya hari ini bisa share ya tentang produk ini. Saya berharap sekali Bapak Ibu bisa memahami dan bisa kemudian tidak lagi salah untuk membeli produk di web Atomy. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Puspita. Terima kasih Bu Apenda. Ternyata dulu saya itu dehidrasi ya Bu ya. Saya baru tahu jadinya sekarang. Aduh, telat masih tahunya. Ya. Banyak kan jadinya salah ya, salah kalau dia tidak, karena di dalam satu set ya Bapak Ibu ya, di dalam satu set ini kan seperti contoh The Fem gitu yang tadi saya share, itu kan ada berbagai macam. Bahkan saya sangat sayang ketika ketemu satu member dia pakai lotionnya justru bukan untuk di wajah, pakai lotionnya justru di tangan sama kaki, jadi dikirain lotionnya itu body lotion. Dikirain satu set itu lotion itu body lotion gitu Bapak Ibu ya. Iya, oke Bu Ita silakan. Tanya itu Bu, kalau untuk tonernya itu ya Bu, jadi kan harus cukup sekali atau berkali-kali diam dulu terus layer gitu ya? Atau gimana Bu yang bagusnya Bu? Iya, bagusnya ya di layer. Jadi kalau pakai toner ya, jadi kalau kita pakai toner ya kita satu kali gitu kita langsung mungkin bisa taruh di bagian dahi supaya kalau jatuhnya kan jatuh ke bawah gitu karena kan cukup cair, taruh di dahi kita, satu kali kita pump, kita ratakan, kita pump lagi di sebelah sisi kiri, sisi kanan gitu ya, kita ratakan mungkin 3 kali. Kalau dengan cara yang saya sampaikan ini kan otomatis 3 kali, setiap kali pemakaian itu kita 3 kali menggunakan toner gitu, itu minimal sih Bu Ita, supaya benar-benar kulit kita itu cukup lembab, terhidrasi. Nah, kalau kita sudah pakai ya toner ternyata masih kurang lembab lagi, ternyata belum menyelesaikan. Nah, ini kemudian kita butuh tambahan yang tadi face mist. Nah, kita butuh produk-produk face mist karena hidrasi kulit ini kan datangnya dari luar ya, datangnya dari luar. Nah, ketika ngalami dari luar, kita tidak kemudian mengisi ya, membantu menambahi kadar air di kulit wajah kita, akhirnya nanti kita ngalami dehidrasi kulit yang mulai ruam dan sebagainya. Oh iya Bu Ita,
ini sambil nih ya, pas saya kebetulan ingat. Jadi kadang pernah tidak Anda merasa bahwa ketika pakai toner suatu hari, saya pakai tonernya biasa aja, tapi suatu hari tiba-tiba saya pakai tonernya kok kulit saya merasa agak sedikit perih gitu, agak sedikit perih. Nah, kalau kulitnya terasa agak sedikit perih, itu bukan karena Bapak Ibu tidak cocok dengan toner, tapi kondisi kulit Bapak Ibu saat itu kering, sehingga dipakainya lebih banyak lagi. Itu tidak akan sama sekali membuat kulit kita kemudian jadi tambah merah, itu tidak. Justru kulit kita tuh memberikan sinyal sama kita. Oh, saya kekurangan air, sehingga dia kemudian apa? Dia kemudian memberikan sinyalnya adalah rasa perih. Rasa perih, agak sedikit perih di kulit kita. Nah, itu di situ kita bisa paham ya. Jadi kita bisa Tadi kan paham. tiap hari udah pakai toner, Bu. Itu karena suka ada juga yang gitu ya, Bu, ya, sampai Iya, bawah iya. kemudian. Iya, justru itu makanya saya sampaikan bahwa ketika suatu hari Anda pakai toner tapi rasanya kok kulitnya jadi rasa perih, agak sedikit perih, itu kondisi Anda punya kulit dehidrasi. Jadi jangan langsung kita pikir kita nggak cocok produk. Itu sayang banget Bapak Ibu ya. Kalau sampai kita, aduh ini saya nggak cocok produk. Tadinya saya bisa nih pakai, terus tiba-tiba kulit saya tuh nggak bisa lagi pakai produk ini gitu ya. Misalnya Ya, Absolut. katanya jenuh gitu loh, Bu. Katanya ini kulitnya suka jenuh gitu. Ada yang bilang Bukan, gitu, saya pernah justru tahu. Kan ya ya? bukan kulit kita jenuh. Nah, ini salah kalau sampai kita beranggapan bahwa kulit kita jenuh dengan produk itu, bukan. Tapi dengan bertambahnya usia kita, aktivitas yang kita lakukan itu kan tidak monoton ya. Kita tidak monoton, misalnya kita terbiasa seperti ini kita lakukan terus tapi ada saatnya cuaca saja berubah, Bu Ita. Cuaca bisa berubah-berubah, Ya, ya, kulit ya. kita juga bisa berubah-berubah, Bapak Ibu. Itu Hmm. yang harus kita pahami. Jadi kita tinggal cari solusinya, sudah pasti di produk Atomis semua sudah. Contoh. Kalau tadi pertama saya bilang kalau rasa agak perih, tambahkan toner ya. Kalau misalnya malam Anda harus pakai lebih banyak nutrisen cream, lebih tebal, 2 kali lipat dari kebiasaan kita sebelumnya kalau kulit kita mengalami kekurangan kelembapan. Jadi kita tambahin lagi. Nah, itu akan jadi solusi, selesai. Nanti beberapa hari kemudian kulit kita jadi normal lagi. Tanpa kita harus pikirkan harus beli produk lagi ya, lain-lain gitu. Oke, seperti itu Bu Ita. Ya. Terus yang untuk yang face mist itu, Bu, jadi anytime ya, Bu ya, itu bisa dipakai ya, Bu ya, yang face Iya, mist. betul sekali. Face mist-nya anytime. Jadi kalau misalnya kita udah selesai nih pakai bedak ya, kayak saya udah pakai bedak, ternyata saya setelah Zoom nih, ikut Zoom di depan layar gitu ya, rasanya kan kulit jadi kering. Kenapa? Karena pantulan sinar. Nah, ini saya bisa kemudian semprot face mist. Nah, teman-teman juga yang kerja mungkin di depan layar komputer sepanjang hari 8 jam Bapak Ibu ya, tentu saja itu pengaruh. Itu akan mempengaruhi kulit kita. Sehingga kita perlu produk-produk tambahan seperti face mist, Bu Ita. Oke, terima kasih Mbak Brenda. Teman-teman ada yang mau bertanya mengenai masalah ini kepada Mbak Brenda, boleh di chat mungkin ya, atau mau angkat ke tangan juga tidak. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Tandi ya, Bu Puspita. Ya, betulan ya. Iya, di Absolute Set ada serum, di The Fem ada Essence. Apa manfaatnya? Oke, Ibu, kalau ini kalau ada manfaat Essence itu kan lebih kepada untuk menutrisi kulit kita, menghilangkan garis halus, menjaga kulit kita untuk kemudian lebih moist ya. Kalau maksudnya lebih detail lagi ya, lebih detail lagi tentang produk itu, sebenarnya apa yang menjadi pertanyaan Bu Tandia sudah ada di web. Kalau untuk kegunaan serum maupun kegunaan essence ya, itu berbeda karena dikondisikan. Jadi kalau serum itu kan untuk orang-orang yang punya punya kulit yang memang sudah di atas 30 tahun, 35 tahun ya, sudah banyak garis halus. Kalau essence itu tidak terlalu pekat seperti serum. Serum dikondisikan untuk kulit yang mulai menua, ya kulit-kulit yang mulai menua. Kalau essence ini masih anti aging, jadi untuk menjaga saja, untuk tidak muncul garis halus itu dia butuh essence. Tapi kondisi produk ini berbeda.
disesuaikan dengan kebutuhan. Makanya di The Fem ada essence itu hanya menjaga supaya tidak muncul garis halus. Dan kalau di Absolute Cell Active itu ada serum. Berbeda pastinya ya, Bapak Ibu ya. Terus kemudian untuk kulit berminyak, cenderung mudah berkeringat, pilihan produk apa? Ya Bu. Oke. Kalau sering berkeringat ya, ini kan sudah secara alami berarti ya dia memang punya pori-pori pori-pori keringat pori-pori untuk menghasilkan keringat yang lebih banyak. Biasanya seperti itu daripada yang tidak. Sehingga kalau kulitnya berminyak, suka berkeringat juga, pilihan produk ya ini bisa dua. Yang pertama dia bisa pilih Hydra Brightening Set ataupun The Fem Set. Dua produk itu bisa untuk kulit ini, begitu Ibu Tandia ya. Tinggal disesuaikan, pertama budget, Hydra Brightening lebih murah, tapi kemudian belum anti-aging, tapi The Fem udah anti-aging. Kembalikan kepada kebutuhan dan budget member itu. Ya, Bu, saya akan mau ingat lagi Bu. Bu, waktu minggu lalu kan ada yang facial di SC saya. Terus kan saya pakai yang every 4 set itu ya Bu. Begitu pakai yang peel off mask itu lama banget Bu, nggak kering-kering itu, kenapa ya Bu ya? Iya, jadi itu kondisi kulitnya lembab. Jadi memang kondisi kulitnya lembab sehingga maskernya lama baru kering. Itu bagus, kondisi kulitnya bagus itu. Kalau misalnya dia pakai masker dan cukup lama baru bisa kering, itu kondisi kulitnya memang kelembapannya bagus, normal. Oh, makanya kipas-kipas nggak kering-kering. Iya, seperti itu. Jadi mungkin untuk kulit yang seperti itu dipakainya lebih tipis saja. Dipakai maskernya lebih tipis saja. Kalau nanti kesulitan untuk membuka, kita bisa semprot rose rein mist atau face mist sedikit, disemprot aja. Itu akan mudah untuk dibuka kalau tipis. Seperti itu sih. Udah 60 tahun loh Bu, jadi kulitnya masih seperti itu. Bagus, bukan keringatan ya Bu, bukan karena udaranya lagi panas itu enggak juga ya? Dari Ibu dalam lihat, iya, emang dari dalam. Kalau keringat, apakah Ibu lihat dia berkeringat? Waktu itu udahnya panas aja gitu loh Bu, memang panas aja gitu, tapi nggak keringetan gitu. Kalau lihat dia berkeringat, mungkin keringat, tapi kalau tidak berkeringat, biasa kelembapan kulitnya yang tinggi. Seperti itu. Oh iya. Terima kasih Bu Apinda.